Nah, ini ada contoh penerapan garis di poster film dulu. Garis diagonal dapat digunakan dalam poster film aksi untuk menciptakan kesan, gerakan, dan ketegangan. Poster film seperti Fast and Furious sering menggunakan garis-garis diagonal untuk memberikan efek visual yang dinamis dan penuh energi. Ya, contohnya misalnya kalau di komik-komik zaman dulu gitu ya, misalnya ada yang lari gitu. Ada yang lari pasti ada garis diagonal ini, ya kan? Di pinggir-pinggirannya gini. Jadi kesana kita lagi lari ke arah kamera. Selanjutnya ada logo perusahaan. Garis vertikal sering digunakan dalam desain logo perusahaan yang ingin menunjukkan kekuatan dan stabilitas. Misalnya, logo bank sering menggunakan garis-garis vertikal yang tegas untuk menunjukkan kekuatan finansial dan otoritas mereka dalam industri. Yang ketiga ada desain web. Garis horizontal sering digunakan dalam desain tata letak website untuk memisahkan bagian-bagian konten secara visual, memberikan struktur dan ketertiban yang memudahkan pengguna untuk membaca informasi dengan nyaman. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dan penerapannya dalam desain grafis. Dalam desain grafis, ada berbagai jenis garis yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang berbeda. Setiap jenis garis memiliki karakteristik visual dan efek psikologis yang unik, sehingga desainer grafis perlu memahami bagaimana memilih dan menerapkan garis yang sesuai untuk menciptakan tujuan desain mereka. Nah, ini ada garis lurus atau straight line. Garis lurus merupakan jenis garis yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Garis lurus menciptakan kesan keteraturan dan stabilitas. Garis ini sering digunakan dalam tata letak grid untuk menciptakan komposisi yang seimbang dan teratur. Penerapannya, garis lurus sering digunakan dalam desain brosur, majalah, dan layout web untuk membagi ruang dan menyusun informasi secara terstruktur. Yang kedua ada garis lengkung atau curved line. Garis lengkung adalah garis yang mengalir dengan lancar dan menciptakan kesan gerakan yang lembut. Garis ini sering dikaitkan dengan bentuk organik dan digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih santai dan fleksibel. Penerapannya, garis lengkung digunakan dalam logo perusahaan yang ingin mencerminkan citra yang ramah dan bersahabat. Misalnya, logo perusahaan produk bayi atau perawatan kulit sering menggunakan garis lengkung untuk menyampaikan kehangatan dan kelembutan. Selanjutnya ada garis diagonal atau diagonal line. Garis diagonal menciptakan kesan dinamisme dan gerakan. Ini adalah jenis garis yang sangat ekspresif dan sering digunakan untuk memberikan ketegangan visual dalam desain. Penerapannya, garis diagonal banyak digunakan dalam poster acara atau kampanye iklan untuk memberikan kesan gerakan dan perubahan yang cepat. Selanjutnya ada garis putus-putus atau dashed line. Garis putus-putus memberikan kesan ketidakpastian atau sesuatu yang belum selesai. Garis ini juga dapat digunakan untuk menciptakan batas imajiner yang tidak terlalu tegas. Nah, penerapannya, garis putus-putus sering digunakan dalam desain peta atau diagram untuk menunjukkan batas yang tidak pasti atau area yang sedang diubah. Ya, jadi kalau kita lihat nih contohnya, jadi berkat garis putus-putus kita bisa tahu kalau di dalam satu kotak ini ada dua bagian gitu ya. Tapi ini imajiner. Selanjutnya ada garis tebal face tipis atau thick face thin lines. Ketebalan garis juga memainkan peran penting dalam desain grafis. Garis tebal lebih dominan secara visual, sementara garis tipis memberikan kesan ringan dan halus. Garis tebal biasanya digunakan untuk membingkai atau menyoroti elemen penting dalam desain, sedangkan garis tipis digunakan untuk detail atau dekorasi. Nah, ini ada efek psikologis dari garis. Yang pertama ada garis horizontal, itu memberikan kesan ketenangan dan stabilitas. Yang kedua ada garis vertikal, memberikan kesan kekuatan dan keanggunan. Yang ketiga ada garis diagonal, menciptakan rasa gerakan dan dinamisme. Yang keempat ada garis lengkung, menyampaikan kelembutan dan kenyamanan. Yang kelima ada garis tebal, menarik perhatian dan menciptakan kesan kekuatan. Yang keenam ada garis tipis, memberikan kesan kehalusan dan elegansi. Oke, di sini ada jenis garis, karakteristik fungsi dalam desain dan contoh penerapannya. Yang pertama ada garis diagonal, itu karakteristiknya miring, memberikan kesan dinamis. Fungsinya dalam desain itu menunjukkan gerakan dan perubahan, menciptakan ketegangan. Contoh penerapannya ada di desain poster, tipografi kreatif. Yang kedua ada garis putus-putus. Karakteristiknya ya jelas terputus, memberikan kesan temporal atau tak selesai. Fungsinya menunjukkan aliran yang tidak berkesinambungan atau interaktif. Contohnya adalah teks editorial, infografis, desain grafis modern ya. Sama tadi yang di peta tadi ya. Selanjutnya ada garis lurus ya, karakteristiknya kaku, stabil, sederhana. Fungsinya menunjukkan arah, membagi ruang, memberikan kesan formal. Contohnya adalah tata letak grid atau tepi gambar. Selanjutnya ada garis lengkung. Nah, ini karakteristiknya halus, mengalir, dinamis. Fungsinya adalah menciptakan gerakan, kesan lembut, dan organik. Nah, contohnya adalah desain logo, ilustrasi bentuk alami. Contoh penggunaan garis dalam desain. Ya, sebuah logo perusahaan transportasi mungkin menggunakan garis diagonal untuk menyampaikan gerakan cepat dan efisiensi layanan mereka.
Sementara itu, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mungkin menggunakan garis lurus, vertikal, dan horizontal untuk menunjukkan stabilitas dan kredibilitas. Di situs e-commerce, garis tebal dapat digunakan untuk memisahkan kategori produk dengan jelas. Sementara garis tipis dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih halus, seperti detail produk atau keterangan harga.